bersama Panglima Kostrat, Legend TNI Maruli. Terima kasih Pak Maruli. Wah seneng banget ya kalau dengar-dengar tadi apa saja sih tugas dan juga apa kinerja yang dilakukan oleh teman-teman dari Kostrat gitu ya. Di segmen ini kita lebih mengulik personal. Oh, jangan dong. Bapak Maruli. Oke, Pak Maruli kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih sewaktu muda dulu motivasi dari Pak Maruli untuk bergabung dan juga mengabdi kepada bangsa ini? Ya kalau ngulik zaman dulu jadi kayak lucu juga sebetulnya. Kenapa tuh Pak? Ceritain Pak. Karena dulu saya senang sekali dengan cerita-cerita Robin Hood. Oke. Jadi menolong masyarakat. Menolong masyarakat secara langsung gitu ya Pak Maruli ya. Jadi juga saya senang dengan cerita-cerita film di A-Team. Oh di A-Team, Ya, oke. jadi bantu-bantu masyarakat itu. Oke. Mau jadi yang mana Pak dulu kalau di A-Team Pak? Ya Hannibal Smith lah. Oke, keren. Nah itu yang jadi salah satu motivasi. Ya dan juga saya terkesan dengan Babinsa dulu. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu kalau ada permasalahan itu zaman-zaman saya kecil tuh Babinsa yang menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, saya pikir boleh juga nih jadi tentara ini. Oke. Jadi karena lihat langsung berarti ya Pak Maruli ya? Betul. Oke. Nah. Tapi ngomong-ngomong soal Babinsa, saya ada hadiah untuk Bapak Maruli. Ini ada mana nih? Biasanya selalu ada nih dari Semarak Satria. Iya karena kalau ngomongin Babinsa ya memang itu kan yang terjun langsung dan juga bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak Maruli ya. Dan biasanya yang langsung tahu ya apa kendala dan juga permasalahan di masyarakat. Itu dia. Langsung dong Ate hadiahnya Mana apa nih? nih? Nah ini dia ada surprise box. Silakan Bapak. Hati-hati Pak. Ini Dibukanya hati-hati ya bisa Pak. dibuka Pak, hati-hati Pak, takut kaget Ini Pak. langsung dari Yogyakarta. Nah. Boleh Pak ditunjukkan Pak. Tunjukin dulu Pak. Nah. Wah. Pak Apa itu tulisannya? ceritain dikit dong Bapak Pak. Air. Kenapa Bapak ini disebut Bapak Air Pak? Wah sang inspirator dan juga motivator. Cerita dikit dong Pak kenapa bisa dikatakan Bapak Air? Ya kebetulan saja kita jadi di daerah-daerah itu karena kita sering penugasan, kita lihat masyarakat. Ya kita mencoba mengatasinya. Ya ketemu ada satu jawaban, ya kita kerjakan terus. Oke. Saya tahu percis nih orangnya, saya udah bilang jangan bikin kaos malah dia bikin terus. Tapi soal air bersih memang concern sekali ya Pak? Ya karena saya pikir itu adalah kunci utamanya dari yang menurut kehidupan saya dengan teman-teman ya. Ya. Dan kita kerjakan ini semua teamwork lah, bukan saya juga sebetulnya. Oke. Kalau sudah air, berarti sudah berapa data yang kita bisa rubah. Akses air bersih, sanitasi, mungkin kemiskinan, mungkin tentang membuka lahan, segala macam itu. Ya. Jadi berentet semua itu dari air, itu yang memulai. Pak Maruli, tapi ngomong-ngomong soal hadiah ini, sebenarnya ini ada yang bawa khusus Pak. Iya nggak mungkin Bukan dia dari datang rekannya sendiri HT. kan ya. Langsung Ada aja yang yuk bawa kita khusus, panggil yuk. mungkin Bapak Maruli udah menebak-nebak Pak, siapa. tebak Pak, kira-kira siapa Pak? Tebak siapa dulu, siapa? Udah mau gitu Saya aja Pak selalu Maruli lupa si bonek ini namanya bonek aja taunya. Siapa yang bawa nih? Ini ada orang dari Jogja Pak. Ya. Nah langsung datang. Bener gak ya kira-kira Mas Bonek bener gak ya? Bener Pak, gak salah orangnya ya. Mas Bonek silakan. Memang dipanggilnya Bonek nih. Selamat datang di Semarak Satria, silahkan duduk. Jadi Silakan duduk Mas Bonek. kedekatan seperti apa mungkin Mas Bonek? Selamat datang Mas Bonek. Wah. Dulu kenal Pak Maruli di mana? Pertama kali ini saya sampaikan langsung waktu saya kenal beliau, waktu kami bersama teman-teman itu menjadi sebuah relawan. Di saat itu ada bencana erupsi Gunung Kelut 2014. 2014. Habis itu kita bergabung dengan timnya beliau. Setelah kita mau pulang, kita coba mampir dulu lah ke Kartosuro. Oke. Habis itu kita komunikasi, kita berlanjut. Ya. Komunikasi dengan beliau juga di bencana lagi, artinya di longsor Banjarnegara. Oh. Ya, waktu itu beliau menjabat kalau nggak salah Komandan Grup A Pas Pampres. Oke.
Nah, saya sampaikan melalui WA, izin komandan saya berada sama teman-teman di Banjarnegara, seperti itu. Nah, berjalannya waktu kami lanjut komunikasi dengan beliau, kami dikasih kesempatan untuk bisa menghadap beliau di Jakarta. Baik. Nah, beliau menanyakan ke kita dan teman-teman, apa kegiatan teman-teman selain relawan? Ya. Izin komandan, kami selain relawan, kami punya peternakan ikan hias, tapi kecil-kecilan. Tapi waktu itu juga teman-teman kan juga lumayan Ya. banyak, tim 5 Ya. ada sekitar Ya. 15 sampai 20. Habis itu, ya udah, kamu bisa nggak kamu kembangkan lagi itu? Siap komandan. Terus apa lagi? Ah, oke. Mohon izin Jadi komandan. ini ya diarahkan ya untuk usahanya juga ya selain untuk sebagai relawan gitu ya Mas Siap, Bonek ya. siap. Baik, baik. Oke. Kalau dari Pak Maruli gimana tuh tanggapannya tentang Mas Bonek selama ini kedekatannya juga? Langsung ya. Jadi ini saya sebenarnya background sekolah saya tuh Economic Community Development dulu. Oke. Saya juga sama dengan cerita yang awal membantu masyarakat itu kan. Ya saya pikir-pikir saya perlu praktek juga lah. Terjun langsung lah ya Pak Maruli. terjun langsung gitu. Nah saya coba tawarkan ke dia gitu. Karena saya lihat dia punya motivasi dan komunitasnya juga relawan aja mau apalagi kerja kan gitu. Nah, dan saya berpikir juga para relawan ini biar bisa fokus dengan pekerjaannya dia harus punya rutinitas juga gitu. Kalau enggak nanti relawan-relawan terus ribut terus sama istrinya nanti. Betul, betul. Jadi ya kita coba lah. Sekarang kamu udah ngurus berapa kolam saya udah nggak tahu lagi tuh. Waktu itu kami Ya. agak sedikit cerita, beliau setelah kita ikan hias Ya. dan juga kami juga sempat memohon bahwa kita lihat di wilayah teman-teman yang tergabung dalam relawan kita kan banyak lahan-lahan yang kurang maksimal. Saya izin sama beliau, izin komandan kalau bisa kita minta bibit buah. Apa itu? Kates, saya bilang gitu. Pepaya, jenisnya California, saya masih ingat itu. Kita dikasih waktu pertama itu saya masih ingat tahap pertama 15.000, bahkan berjalannya waktu lebih dari 30.000. Oh dikasih nih langsung nih Ya. untuk dikembangkan gitu ya. Dikembangkan dan itu pun kita bagi untuk warga atau artinya kita bisa satu kampung. Kita beri tepuk tangan dong untuk Mas Bonek melalui Pak Maruli menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Oke, ini kabarnya pulang dari Blitar ya? Saya pulang dari Blitar betul. Selesai dari Pati kami ke Nganjuk, Oke, survei ke Blitar, tahu-tahu dapat telepon. Saya nggak tahu untuk betul. ketemu Pak Maruli. Pak Maruli, tapi ini kan berarti sudah 9 tahun kurang lebih ya kenal dengan Mas Bonek. Apa sih yang membuat Pak Maruli ini bisa menjaga kedekatan, keeratan bahkan dengan masyarakat sipil? Kita punya kesamaan untuk bermasyarakatnya. Itu yang membuat kita bisa terus satu irama ya. Jadi sampai sekarang ada kejadian di Cianjur pun teman-teman ini berangkat. Sebenarnya saya protes juga kenapa pakai baju foto saya. Gitu. Saya udah bilangin jangan pakai tapi dia tetap aja bikin. Saya boleh Ini minta satu nggak Mas Bonek? Ini yang bikinnya dari internet tuh saya nggak kasih fotonya. Jadi itu kesamaan tekad itulah yang membuat kita bisa berjalan selama ini.